Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7E dan kelas 7F, semoga kalian tetap semangat dalam belajar virtual atau daring. Kali ini Pak Ali melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Anak-anak masih ingat kemarin kalian sudah dijelaskan oleh Pak Ali, penggunaan bahasa dalam teks prosedur itu sudah memasuki 3 poin. Poin yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Kemudian poin yang kedua, yang bagian B, adalah penggunaan bentuk pasif, aktif. Kemudian poin C adalah penggunaan kriteria batasan. Insya Allah kalian sudah memahami semua. Nah, sekarang Bali ingin melanjutkan bagian D, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Anak-anak, selama ini kalian hanya mengetahui keterangan itu ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Hanya itu yang kalian ketahui. Dan ternyata keterangan itu banyak. Di sini ditambahkan ada keterangan alat, ada keterangan tujuan, ada keterangan cara. Keterangan sendiri itu bahasa istilahnya adalah adverbia. Adverbia bisa dikatakan sebagai kata keterangan, yaitu kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Di sini kata lain itu diantaranya adalah kata kerja, kemudian kata sifat, dan kemudian juga kata benda. Anak-anak, ayo mari kita contohnya. Ini keterangan cara. Bungkuslah adonan dengan rapat. Caranya apa membungkus adonan? Dengan cara rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Atau caranya ini bisa dibuang. Dibaca lagi, talikan rafia dengan menyilang. Minum cairan tanpa diaduk. Caranya bagaimana kalian minum? Caranya adalah tanpa diaduk. Nah, ini adalah keterangan cara. Menambahkan cara kegiatan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian setelah keterangan cara, ada keterangan alat. Keterangan alat ini mari kita amati contohnya. Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Alatnya adalah gergaji mesin. Ditambah kata dengan. Jika dibuat pertanyaan, dengan apa para penebang kayu itu menebang pohon? Dengan cara dengan gergaji mesin. Banyak contohnya. Wati menyapu halaman dengan sapu lidi. Sapu lidi adalah alat. Alat yang digunakan oleh Wati untuk menyapu halaman itu apa? Yaitu sapu lidi. Jadi keterangan alat itu juga hampir sama dengan keterangan cara, tetapi berbeda keterangannya. Kemudian ada keterangan alat. Keterangan tujuan maksud Pak Ali. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Di sini yang menunjukkan keterangan tujuan ditambah dengan kata agar. Ini Pak Ali akan blok biar jelas. Ini kata-kata yang hampir sama dengan kata agar itu bisa supaya. Kalian ke masjid harus membawa payung supaya tidak kehujanan. Di situ ada kata supaya. Nah, itu yang menunjukkan keterangan tujuan. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan derajat atau kuantitas. Setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Jadi ada pergerakan tindakan aksi seseorang berdasarkan kecepatan. Secepatnya. Nah, yang kedua, langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. 1 kali itu berarti menunjukkan kuantitas.
Kuantitas adalah kecepatan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh subjek atau pelaku. Anak-anak, kalian tetap enjoy di sini. Pak Ali akan melanjutkan dengan keterangan syarat. Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Nah, syaratnya apa agar panas itu tidak merusak kain? Syaratnya adalah malam yang digunakan pada canting. Kemudian ada lagi jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Syaratnya biar tidak kosong, gula tidak terlalu banyak. Anak-anak, ada tanda keterangan syarat di sini. Keterangan syarat itu biasanya menggunakan kata penghubung jika. Ini Pak Ali tebali biar kalian jelas. Jika ini adalah tanda-tanda yang digunakan keterangan syarat. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan akibat. Keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa kegiatan hingga akibat sehingga sampai menjadi. Lah, kata-kata inilah jika kalian pakai, maka kalimat itu menggunakan keterangan akibat. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Di sini ada hingga. Ini Pak ditebali. Kemudian sampai. Nah, kata-kata yang paling tebali ini adalah tanda-tanda keterangan akibat. Oke, anak-anak, pasti kalian sudah paham tentang keterangan, berbagai macam keterangan, tidak hanya keterangan tempat, tidak hanya keterangan waktu, tetapi ada keterangan akibat, ada keterangan syarat, ada keterangan cara, ada keterangan alat, dan lain-lain. Melangkah pada kebahasaan selanjutnya, anak-anak menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, di sini ada kata sebaiknya. Nah, sebaiknya hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika sebaiknya. Kata-kata inilah yang biasanya digunakan oleh orang untuk memberikan saran atau memberikan larangan. Contoh, jangan dekati aku. Larangan karena ada kata jangan. Contoh yang kedua, sebaiknya kalian ikut daring. Di situ ada kata sebaiknya. Nah, sebaiknya itu adalah kata kalimat saran atau kalimat nasihat atau kalimat himbauan. Jadi anak-anak, jangan merasa sulit jikalau Pak Ali menyuruh kalian membuat kalimat saran atau kalimat larangan. Yang jelas kalian harus menggunakan kata penghubung yang digunakan ini, ya. Sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan lain-lain. Pak Ali akan memberikan contoh yang larangan. Larangan itu biasanya menggunakan kata jangan, juga menggunakan kata dilarang. Jangan terjun di sungai itu. Kemudian ada lagi dilarang terjun di sungai itu. Nah, kedua kalimat itu yang satunya menggunakan kata jangan, yang satunya menggunakan kata dilarang. Itulah bagian dari kalimat larangan. Kalau kalian ingin membuat kalimat saran, sebaiknya, sebagusnya, dan lain-lain itu yang bisa digunakan. Anak-anak, kita sampai pada F, bagian F, menggunakan kata penghubung pelesapan kata acuan. Nah, ini kalian pelajari karena nanti waktunya kita tidak cukup. Ini ya. Kita langsung pada contohnya saja. Langsung pada contohnya. Contohnya di sini diberi keterangan bawahnya. Ini catatan bagian peserta tebal dilesapkan atau tidak disebut atau dihilangkan. Masak tepung, ketan, dan cairan santan selama 30 hari. Aduk terus. Nah, tepung dan santan yang dimasak ini tidak usah digunakan. Ini dihilangkan atau dilesapkan sehingga prosedur yang kedua adalah aduk terus hingga mengental. Aduk terus hingga mengental. Tepung dan santan yang dimasak itu dilesapkan atau dibuang karena
konkretnya pada hakikatnya sama dengan teks yang pertama. Kemudian yang ketiga, angkat adonan dan setelah dingin cetak hasil tepung dan santan lagi. Ini tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan, kenapa? Karena ini sudah ada pada bagian satu, kemudian ditindas pada bagian kedua, dan kemudian dilanjut pada bagian atau teks prosedur urutan yang ketiga. Sehingga yang ketiga adalah angkat adonan dan setelah dingin cetak hingga membentuk persegi panjang. Anak-anakku, di sini ada tulisan dikerjakan. Nah, kalian nanti harus mengerjakan ini di buku tulis kalian dan kalian harus kirim ke Pak Ali. Kemudian yang bagian G adalah menggunakan akhiran I dan akhiran kan pada teks prosedur. Ini sangat gampang sekali. Lumuri loyang dengan mentega. Dari kata lumur diberi akhiran I menjadi lumuri. Kemudian lumur diberi akhiran kan menjadi lumurkan. Gampang kan? Pukul diberi akhiran I menjadi pukuli. Pukul diberi akhiran kan menjadi pukulkan. Sehingga untuk penggunaan akhiran I dan akhiran kan ini sangat mudah sekali, kalian bisa banyak mencari dari buku atau dari internet. Nah, anak-anakku di sini ada kata dikerjakan lagi. Ada 2 kolom ini yang kosong, juga harus dikerjakan di buku tugas kalian. Kemudian bawahnya ini juga dikerjakan. Yang dikerjakan yang mana, Pak? Yang dikerjakan ini yang diblok oleh Pak Ali. Dikerjakan hampir sama kalimatnya dengan kalimat nomor 1. Aduk adonan mengental, aduk adonan sampai mengental. Menggunakan keterangan cara, dan lain sebagainya. Nah, latihan ini anak-anakku sebagai model kalian untuk mengetahui agar kalian bisa memahami mana penggunaan bahasa yang salah, menggunakan alasan yang salah, dan di sini diberi perbaikan agar kalimat yang awalnya salah menjadi kalimat yang benar. Demikian anak-anakku yang bisa Pak Ali sampaikan. Ingat, ini adalah video yang kami jadikan sebagai pembelajaran besok pada tanggal 13. Kemudian ada beberapa tugas tadi, kalian kerjakan sampai tanggal 19. Ingat, kalian kerjakan tanggal 19, kalian kirim ke Pak Ali. Tapi ingat, besok pada daring tanggal 13 yang kalian kirimkan adalah sholat, kemudian bacaan audio, kemudian kalian harus daftar hadir di link yang insya Allah malam atau paginya Pak Ali akan sampaikan ke kalian. Ingat itu, dan semoga bermanfaat yang Pak Ali sampaikan. Tetap semangat, kalian jangan malas mengikuti daring, karena daring itu sama dengan kalian belajar tatap muka. Demikian anak-anak, dan Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.